Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di AB Edukasi Channel dalam rangka pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu cerita fantasi. Kali ini kita akan membahas di halaman 73 pada poin D, yaitu menyajikan cerita fantasi. Pada poin D, menyajikan cerita fantasi. Kalau pada bagian terdahulu kalian membaca dan melengkapi, pada bagian ini kalian akan membuat cerita fantasi secara utuh sebelum menulis baca paparan berikut. Kalau sebelumnya belajar menulis secara terbimbing, sekarang saatnya berkreasi secara mandiri untuk menciptakan teks cerita fantasi. Sebelum mencipta cerita fantasi, bacalah paparan berikut. Yang nomor 1 yaitu merencanakan cerita. Langkah menulis cerita fantasi. Langkah yang pertama atau langkah yang nomor 1 yaitu langkah menemukan ide penulisan. Bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek peristiwa di sekitar kita. Cerita fantasi dalam bentuk novel yang lahir dari pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Ugi Agustono membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Nah, jadi seperti ini. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan. Jadi kalian misalkan mau menulis cerita fantasi, kalian boleh mengamati objek terlebih dahulu. Jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana kalian mengamati, cukup yang sederhana saja. Kalian mengamati dari lingkungan kalian sendiri atau lingkungan sekolah. Itu bisa dijadikan objek penulisan cerita fantasi. Nah, kita lanjut. Dari mana ide cerita fantasi? Cerita fantasi dapat diperoleh dari pengamatan. Kisah berikut adalah cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik Komodo. Ugi Agustono mengadakan pengamatan secara mendalam terhadap Pulau Komodo dengan komodo-komodonya. Dari pengamatan tersebut lahirlah cerita fantasi. Contoh: amati alat-alat canggih teknologi tinggi. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, hal lain yang berkaitan sehingga dihasilkan cerita fantasi. Nah, contoh berikutnya, amati lingkunganmu yang sudah sangat tercemar dengan plastik dan aneka polusi atau aneka polutan. Bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Nah, langkah yang kedua
penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Jadi, langkah yang kedua itu, ide cerita fantasi bisa diperoleh melalui membaca buku. Maka dari itu kalian jangan malas membaca, karena dari membaca kalian akan terinspirasi bagaimana cara menulis cerita fantasi. Nah, seperti contoh di bawah ini. Coba kalian lihat pada poin A, bacalah buku tentang tumbuhan meteor. Dan poin B, fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor. Contoh yang kedua, baca buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan dimintai tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos lokal atau daerah. Joko Lelono dengan pengalaman dan hasil bacaannya tentang mitos lokal melahirkan cerita fantasi. Ceritamu juga bisa dimulai dari pengenalan atau orientasi, muncul masalah sampai klimaks, dan tidak ada resolusi. Dalam kurung pemecahan masalah. Pemecahan masalah diserahkan kepada pembaca. Jadi, kalau misalkan kalian menulis cerita fantasi belum ada resolusi, nanti resolusi tersebut akan diserahkan kepada pembaca. Contohnya seperti cerita fantasi ini nih yang ada tanda birunya. Nah, cerita ini misteri di balik pohon kenari ini belum sampai ke bagian resolusi, baru menemukan masalah, baru klimaks. Nah, nanti resolusinya akan diserahkan pada pembaca. Jadi si pembaca tersebut akan penasaran. Nah, bagaimana ya cerita ini belum ada resolusinya? Jadi secara tidak langsung si pembaca akan memprediksikan ya, wah seperti ini nih mungkin ceritanya, akhirnya seperti ini. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa dari ide yang sudah kamu temukan. Buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita yang unik. Nah, sebelumnya kan kalian mencari ide dulu. Dari ide yang sudah kalian temukan, buatlah rangkaian-rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Nah, ini contoh rangkaian cerita nih. Yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Yang nomor dua, tokoh ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh untuk masuk dalam masa peperangan.
Nah, yang nomor 4, Toko bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Yang nomor 5, Toko beradu argumen dengan Bung Tomo. Yang nomor 6, Toko dihadapkan pada peperangan 10 November. Yang nomor 7, Toko yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Yang nomor 8, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda atau pejuang. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya nih, dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Selanjutnya dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi. Kalau tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Langkah 4, berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. Nah, ini contohnya. Contoh yang A, aku dan Bung Tomo, dalam kurung judul dikembangkan dari toko. Yang B, cerita dari Surabaya di masa lalu, judulnya. Dalam kurung judul dari latar cerita. Terperangkap di Ambarawa, dalam kurung judul dari latar cerita. Yang D, nasihat bijak pahlawan, judul dari tema. Yang E, kemalasan yang menghancurkan, judul dari tema. Nah, yang F, misteri di balik buku biografi, judul dari genre cerita fantasi yang dan tema. Judul dari genre cerita fantasi dan tema. G, keajaiban 3 buku, judul dari genre cerita fantasi dan tema. H, dimensi alfa, judul dari latar dunianya fantasi yang diciptakan penulis. Dan yang terakhir I, yaitu kampungku di tahun 2100, judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Nah, jadi penulisan cerita fantasi, ketika kalian sudah menulis secara utuh, tinggal kalian menentukan judul. Mau seperti apa judul cerita fantasi ini? Judulnya silahkan kalian cari di situ, mau dari tema, mau dari latar, mau dari tokoh, nggak masalah. Yang penting cerita fantasi tersebut sudah jadi utuh, tinggal kalian ngambil judul yang enak, yang bisa menarik perhatian pembaca. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan malas untuk membaca, dan membaca. Pelajari terus apa yang sudah kalian dapat di sekolah dan apa yang sudah kalian peroleh dari penjelasan guru. Silahkan kalian kembangkan sendiri
kalian belajar mandiri di rumah. Dan ingat pesan Bapak, jangan malas belajar, jangan malas membaca. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.